Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Ya, baiklah teman-teman semua, kita sudah berada di salah satu situs yang berada di Desa Bantaragung. Di sini namanya yaitu situs Batu Asahan atau disebut juga Asahan Karuhun, yang alhamdulillah sampai sekarang masih dilestarikan dan juga masuk di teritorial Taman Nasional Gunung Ciremai. Di sini adalah ada sebuah bongkahan batu yang persis seperti tempat mempertajam benda-benda atau tempat mempertajam golok dan lain sebagainya. Di sini persis seperti asahan. Dan konon ceritanya ini asahan purba, yaitu asahan Bapak Palung. Nah, yang Bapak Palung tersebut entah konon ceritanya cerita rakyat dan cerita orang tua kita dulu bahwa Bapak Palung itu sering mempertajam goloknya di sini, itu di Batu Asahan ini. Terus katanya itu untuk mencoba golok tersebut ada di sebelah utara, di sana ada batu-batu yang pecah-pecah, itu katanya bekas Bapak Palung untuk mencoba goloknya yang sudah ditajamkan di sini. Bisa kita bayangkan asahannya juga sebesar gini, apalagi goloknya kali gitu. Dok Babakan RW 8 Desa Bantaragung, cuman teritorialnya ini masuk di Taman Nasional Gunung Ciremai. Ini ada yang menamakan Batu Asahan, ada juga yang menamakan Asahan Karuhun. Ini sebuah situs yang tetap dilestarikan dan kami menganggap bahwa di sini adalah sebuah peninggalan zaman dulu, peninggalan sejarah yang entah tahun berapa munculnya, kan tetapi memang disakralkan. Di sini adalah sebuah wilayah yang disakralkan oleh masyarakat sekitar. Ini konon katanya dulunya itu masih utuh karena sekarang itu banyak pepohonan, ada akar juga, termasuk mungkin kena hujan, angin dan lain sebagainya, sehingga ada pergeseran ini. Sebetulnya ini awalnya utuh satu bongkahan batu seperti asahan. Makbarohnya kita tidak mengetahui makbarohnya, akan tetapi cerita orang tua dulu bahwa Bapak Palung itu sempat mengasah atau mempertajam goloknya ya di asahan ini gitu. Bahkan masyarakat sekitar ada yang mengambil rumput, ada yang mengambil kayu bakar. Dulunya itu sering mempertajam goloknya juga di sini gitu. Pantangan di sini tidak ada, cuman memang diperlukan paling sopan santun, ataupun kita harus ada tata krama lah. Yang namanya situs atau benda yang dikeramatkan, mungkin kita tetap semuanya juga memahami harus seperti apa menyikapinya gitu, Kang. Nah, kebetulan ini di lereng gunung Gunung Larang. Gunung Larang ini ke sebelah barat Gunung Larang, dan konon katanya di Gunung Larang ini ada beberapa situs atau dikelilingi beberapa situs
Dan masih banyak hewan-hewan liar, masih banyak hewan-hewan yang betul-betul dilestarikan di sini. Ada elang Jawa, ada surili, ada lutung gitu. Kami di Bantaragung khususnya di beberapa situs mementingkan terhadap tata krama dan adab sesuai dengan kearifan lokal yang ada. Ini hanya sebatas situs yang diketahui, tidak sempat dikunjungi orang, akan tetapi ketika kami membawa paket atau ada paketan yang masuk ke desa wisata Bantaragung, kami juga sering mengeksplor, sering memberikan edukasi-edukasi bahwa situs-situs di Bantaragung diantaranya ini hanya sebatas diperkenalkan dan tidak disakralkan atau apalagi menjadikan sebuah hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Batu Asahan tuh panjangnya hampir 6 meteran lah. Itu dulunya peninggalan orang yang sedang ngasah tuh, ngasah pekakas. Namanya Ki Jongrang, Salaka Ki Jongrang ya. Orang itu tinggi besar. Ya mungkin tadinya orang biasa tapi punya keistimewaan sehingga dia jadi orang yang tinggi besar. Ki Jongrang itu leluhur desa Bantaragung juga tuh. Jongrang Salaka itu tempat duduknya di Gunung Mirung, sebuah gunung kata orang-orang dulu sih. Terus Cai kokoboknya di Telaga Herang. Oh, dihandap. Jadi saking orangnya saking tingginya gitu. Kalau pantangan itu sih nggak ada, tapi kalau orang yang mau merusak itu dilarang gitu. Mau nebang pohon kan dilarang, itu termasuk area Gunung Larang. Jadi mau pertama nebang tangkal pinus tuh, pohon pinus, dan dia langsung kena katini lah ketiban gitu ya. Jadi mati dia, orang pada benghar, banyak yang kecelakaan, yang meninggal. Oke, sahabat-sahabat, kita sekarang ada di kawasan Batu Purba yang kebetulan berdekatan dengan kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, juga masuk di kawasan Gunung Rarang. Di sini ada bebatuan yang dianggap oleh masyarakat sini dan dipercayai bahwa ini adalah batu-batu purba zaman dulu. Entah mungkin letusan dari Gunung Ciremai atau apa, akan tetapi kami juga mempercayai bahwa ini adalah batu-batu purba yang usianya mungkin sudah ratusan tahun atau mungkin ribuan tahun ke belakang gitu.
Ini kan lebih efek ke letusan ya. Ya, lebih ke efek letusan ya. Tapi Akang pernah lihat kayak batu menhir nggak? Batu yang pipih ke atas atau batu satangtung waktu di situ? Sempat Kang ya, maksudnya tuh permukaannya itu banyak yang persegi gitu tuh. Nah, yang seperti itu gitu. Oh. Barangkali kalaupun memang diteliti lebih dalam, apalagi menggunakan dengan keilmuan zaman sekarang, teknologi digali dengan arkeolog gitu ya, mungkin saja ada sesuatu hal yang menarik atau yang terpendam di sini gitu. Nah, ini pegunungan batu-batu semua. Semua. Bukit bebatuan. Gunung Larang. Kenapa disebut Gunung Larang? Gunung Larang itu karena mungkin saja dilarang mengambil sesuatu apapun yang berada di sana, baik itu pohon atau kalau ke hewan-hewan dan flora dan fauna juga tidak boleh diganggu gitu. Itu mungkin salah satu larangan-larangan yang tidak diperbolehkan di sana gitu. Masih sampai sekarang? Masih sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti kearifan lokalnya terjaga. Kearifan lokal, dan sempat di entah tahun berapa itu ada sebuah program penjarangan pohon pinus. Nah, di sana ada karena itu ditenderkan oleh pemborong, maka pemborong juga mendekati kearifan lokal di sini, orang yang mengerti, orang yang bisa lah katakanlah diadakan ritual-ritual tertentu. Akan tetapi selesai penebangan dan penjarangan pohon tersebut, mereka para pemborong dan juga para pekerja di sini sampai sekarang sudah tidak ada mereka. Jadi ada larangan-larangan khusus di tempat-tempat ini. Ini sebenarnya kalau dieksplor itu mungkin akan kelihatan banget. Kelihatan, ya, betul. Makanya batu-batunya kan pasti beda dengan batu-batu yang di tanah merah ya. Ini kan batu-batu yang tanah hitam pasti khasnya seperti ini gitu. Khas batunya tuh. Wah, rembetnya Kang. Kapungkur masalah nuju iya sih. Nuju naon namanya teh? Nuju ya nanti masih negla teh. Tadi itu soalnya abdi tuh ngaler. Nggak, taman yang batu itu di mana? Iya, yang sebelah sana. Cuman mungkin tos rembet kia kapungkur mah caraang. Kenapa batu ini bisa seperti ini? Ini kita prediksikan bahwa ini awalnya mungkin bisa jadi ada letusan Gunung Ciremai yang pertama, sehingga lava atau laharnya mungkin bisa mengeras menjadi batu seperti ini gitu. Karena memang ketika kita lihat ini seperti lempengan-lempengan teratur gitu. Itu di antaranya seperti ini gitu. Kalau untuk letusan kedua itu saya dengar cerita di tahun 37 malam Ahad 1937. Itu letusan kedua Gunung Ciremai. Gunung Ciremainya ada di sebelah selatan, bisa kelihatan. Tapi nah, ini kan tanah hitam. Kalau tanah hitam seperti ini. Kenapa disebut tanah hitam? Tanah hitam karena memang tanah di sini tanahnya tanah hitam. Itu jadi Bantaragung itu kebagi dua. Yang sebelah barat sebagian itu tanah merah, lalu sebelah timur itu lapisannya memang tanah hitam. Entah mungkin karena letusan pada saat itu dengan kerasnya letusan ini sampai batu-batu ini, saya kira ini letusan dari Gunung Ciremai.
Situ ada sih peninggalan Aki Balangan Terang namanya. Ya, itu kan awal dia membabak alas yang di sana. Dulunya kan pohon-pohon besar, dia membuat suatu pemukiman dengan anak buahnya tuh di sana. Namanya juga Kampung Babakan Girang. Terus istrinya Nyimas Patuakan. Dulu zaman Pak Marta dulu kan dia sudah mau dibelah. Tapi ada dia bawa orang yang dia bawa orang-orang yang pintar mungkin, sehingga dia jangan diteruskan lah gitu. Membelah batu-batu yang ada di area sana gitu.